Oke, selamat ketemu lagi ya. Pada hari ini saya akan membahas tentang pembebasan PPh dividen ya, yang telah diatur dengan Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020. Nah, diatur lebih lanjut di PP 9 Tahun 2021 dan PMK 18 Tahun 2021. Kita mulai saja. Aturan pembebasan PPh dividen berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ini diatur di pasal 2 ayat 1, 2A1. Dividen dikecualikan sebagai objek pajak merupakan dividen dibagikan berdasarkan RUPS. RUPS adalah rapat umum pemilihan saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau dividen interim itu dividen yang dibagikan berdasarkan taksiran laba tahun berjalan. Nah, kemudian dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh WPOP dalam negeri atau WP Badan dalam negeri tidak dipotong pajak penghasilan. Nah, jadi sejak tanggal 2 November, kalau ada bagi dividen, itu PT yang bagi dividen tidak lagi potong PPh, baik kepada WP Badan maupun WP pribadi. Nah, untuk WP Badan tidak ada syarat, tapi untuk WP pribadi hati-hati, ada syaratnya. Nah, seperti kita baca, dalam hal WPOP tidak memenuhi ketentuan investasi, maka dividen diterima terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Nah, ini hati-hati nih. Misalkan kita terima dividen di bulan Oktober 2021 ya. Nah, karena kita tidak aware, ya kita kan tidak dipotong nih, kita nggak tahu. Tiba-tiba 3 tahun kemudian atau setahun kemudian karena DJP melacak kita tidak melakukan penyetoran dan juga tidak realisasi, maka kita bisa ditagih sanksi pajak kurang bayar ya. Karena apa? Seharusnya terutang di tahun Oktober 2021 ya, yang harusnya setor di bulan November 2021. PPh yang terutang di setor WP sendiri oleh WPOP dalam negeri. Artinya apa? Kalau kita memang terima dividen dan kita tidak ada niat untuk melakukan investasi, ya, maka kita harus setor sendiri, ya. Nah, oke, ketentuannya diatur di dalam PMK. Nah, sebagai jelas saya kasih contoh satu kasus ya, ini ya. Nah, ini contoh nih. Ini contoh dividen yang saya terima di tahun 2017. Itu dipotong PPh nih 10%. Ya, misalkan dividen 23.000, PPh-nya 2.347. Tapi untuk melihat dividennya tanggal 30 Agustus 2021 serta Undang-Undang Cipta Kerja, dividennya nol, pajaknya nol. Jadi saya terima dividen 71.000 full, ya. Jadi sejak 2 November ya sudah tidak ada lagi pemotongan PPh dividen ya. Semua diserahkan kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, yang kita tahu ya, saya tahu banyak WPOP yang belum menyadarinya. Nah, oke, kita lanjut ke PMK 18. Oke ya, dividen yang diterima yang berasal dalam negeri yang diterima WPOP dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, kalau badan kita lihat tanpa syarat, dalam dividen yang diterima WPOP tidak seluruhnya, maka selisihnya itu dikenakan pajak. Misalnya kita terima dividen 300 juta, yang kita investasikan cuma 200, maka 100-nya kena PPh final 10%. Oke, nah bagaimana bentuk apa sih Pak investasi yang bisa dilakukan? Anda tinggal baca ya, ini diatur di pasal 34 PMK 18. Pertama, surat berharga NKRI ya, atau yang kedua obligasi atau suku BUMN. Ya, C juga sama. D, investasi keuangan pada bank persepsi. Nah, ini yang paling enak lah. Anda bisa tabungan, deposito di bank ya, kalau bingung ya. Nah, obligasi swasta juga bisa ya, yang diawasi OJK, investasi infrastruktur, investasi sektorial, ya, atau penyertaan modal pada PT baru Indonesia. Misalkan baru bikin PT, ya Anda dapat dividen juta, Anda mau buat PT baru, ada investasi dari hasil dividen boleh. Atau penyertaan modal di perusahaan yang sudah ada. Misalkan ada PT, ya, atau Anda beli saham lah di Bursa Efek, itu juga termasuk
bentuk investasi yang dapat fasilitas pembebasan dividen, PPh dividen. Oke, kerjasama dengan lembaga investasi, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dan seterusnya ya. Nah, investasi dimaksud dengan A sampai E dan huruf L pasal 34 adalah satu, efek bersifat hutang, ya, suku, saham, unit penyertaan reksadana, ya, efek beranggut aset, unit penyertaan dana investasi dari estate, deposito, tabungan, giro, ya, ini menjelaskan ya aset keuangan ya. Nah, investasi yang huruf F sampai K yang pasal 34 itulah investasi infrastruktur, ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektoral berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, investasi pada properti tanah atau bangunan yang didirikan di atasnya, investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI, ya, investasi pada logam mulia berbentuk emas batakan, ya, batakan. Jadi Anda boleh beli emas antam, ya. Kerjasama dengan lembaga pengelola investasi, ya, misalkan LPI dan seterusnya. Penggunaan dalam fasilitas pinjaman bagi UMKM atau bentuk investasinya di luar pasar keuangan yang sah, ya. Nah, jangka waktu investasi paling lambat akhir bulan ketiga untuk WPOP. Jadi kita fokus ini. Akhir bulan keempat untuk WP Badan. Nah, di sini jangan bingung ya. WP Badan ini berarti ada investasi yang berasal dari luar negeri, ya. Kalau dalam negeri tidak usah investasi. Investasi sebagaimana dimaksud pasal 35 dilakukan paling lama 3 tahun ya. Paling singkat kita 3 tahun pajak terhitung sejak tahun dividen diterima. Ya, itu diatur di pasal 36 ayat 2. Nah, walaupun di dalam 3 tahun tidak ada telat 3 tahun pada kenyataannya. Mengapa nanti kita lihat di belakangnya ya. Nah, investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tidak dapat dialihkan kecuali dalam bentuk investasi yang lainnya. Jadi kalau Anda beli saham, Anda investasi saham, Anda mau alihkan, ya boleh, tapi beli lagi ke obligasi, ori, jangan untuk konsumsi ya. Nah, WPOP dan WP Badan harus melaporkan dividen dan objek pajak di SPT tahunan. Nah, jadi gini, kalau kita ya, saya, adik-adik mahasiswa dan siapapun ya, kalau dapat dividen dari Unilever misalkan 3 juta ya, nah kita berniat nih 3 juta ini kita berikan kembali ke saham. Nah 3 juta yang kita peroleh tahun 2021 harus kita masukkan ke SPT tahun 2021 ya, kita masuk ke bagian objek ya, supaya DJP tahu bahwa oh kita ada terima dividen dan kita berniat untuk investasi. Pemotong sudah melakukan pemotong PPh ya, betul ya. Jadi Unilever udah nggak motong lagi ya, tanpa dia harus melihat SKB yang kita lakukan. SKB itu adalah surat keterangan bebas. Dividen yang tidak memenuhi kriteria jenis instrumen maupun masa holding. Jadi kalau kita gagal tahan 3 tahun tanda kutip, maka itu akan menjadi tuntutan PPh. Nah, gagal tuntutannya bukan saat kita gagal. Misalkan kita gagal di tahun ketiga, ya enggak, di tahun pertama kali kita dapat itu udah terutang. Jadi bisa dibayangkan kalau angkanya besar akan ada sanksi bunga yang ya. Nah, WPOP yang telah melakukan penentuan PPh dengan bukti TPN dianggap sudah menyampaikan SPT masa ya. Jadi kalau kita sudah setor PPN ya dengan kode map yang sesuai, maka kita sudah tidak perlu lapor lagi ya. Nah, WPOP yang memanfaatkan fasilitas dividen dan objek pajak harus menyampaikan laporan realisasi investasi ya, seperti QTA harus kita menyampaikan realisasinya. Itu diatur di pasal 4 ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Penyampaian laporan realisasi dilakukan dengan menyampaikan laporan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP ya, lewat KSWP kalau sekarang ya. Oke, ini skip. Wajib pajak harus menyampaikan laporan secara berkala paling lambat akhir bulan ketiga untuk WPOP atau akhir bulan keempat untuk WP Badan ya. Nah, menggunakan form yang sudah ada di lampiran 7 ya. Nah, ini contoh ya. Perhatikan baik-baik. Tuan A memiliki 100% saham PTB yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun 2020, PTB membukukan laba setelah pajak sebesar 100 juta. Nah, pada tanggal 1 Februari membagikan dividen sebesar 20 juta. Dividen sebesar 15 juta divestasi ke Tuan A di wilayah Indonesia. Nah, jadi dia terima dividen 20, tapi investasi cuma 14 ya. Nah, besarnya dividen Tuan A yang dikecualikan di objek pajak sebagai berikut.
laba, dividen, investasi 14. Jadi yang tidak divestasikan 5 juta. Nah, dividen dikecualikan itu hanya sebesar 14. Ya begitu lah, udah berhitung. Dari 15 juta, 20 juta itu 15 saya bisa holding untuk investasi lagi. Tapi 5-nya nggak bisa. Saya mau bayar SPP anak, saya mau konsumsi dan seterusnya. Ya, nah ini form pelaporannya. Ya, kita harus rinci ya. Kita coba kita lihat ya. Nah, nama wajib pajak misalkan Dedi Haryadi, NPWP sekian, alamat, periode tahun pajak ya misalkan ini tahun pertama ya 2020 atau 2021 ya. Nah, dividen dalam negeri dari PT misalkan kalau saya ada PT tertutup ya PT ABC, kalau tidak ada ya saya masukin yang TBK ya PT Unilever, Bank BRI, Bank BCA ya. Nah, tanggal dividennya kita masukin ya tanggal paymentnya ya bagian berapa, misalkan 300.000, 1 juta, saya investasi semua 300.000, 1 juta. Kalau saya pribadi sih gampang, saya beli kembali saham, jadi tidak ada masalah ya. Oke, investasinya apa nomor 1? Ya, boleh saya tulis apa? Investasinya tanggal, misalkan saya terima dividen tanggal 20 Oktober 2021, ya terserah saya. Saya paling lambat boleh tahun depan, tapi kalau saya tidak mau risiko kelupaan, saya masukin aja tanggal 2 November ya sesuai dengan NDN ya. Bentuk investasi apa? Saham di PT Bank BCA, investasi. Nah, investasinya itu bisa sama dengan dividennya atau bisa lebih besar ya. Nah, jadi misalnya kalau kita, kan kadang-kadang kita nggak bisa dapat pas tuh. Misalkan kita dapat dividen 320.000, ya betul tuh kita dapat saham yang harga situ ya. Nah, mungkin sahamnya bisa 500.000. Ya. Oke, ilustrasi penyampaian. Nah, contoh ya. Tuan A memiliki 100% saham PT EZZ di tahun 2019. PT EZZ membuka jabatan setelah pajak 1 juta. Pada tanggal 3 November membayarkan dividen 30%. Dia laba setelah pajak. Dividen sebesar 30 juta divestasikan Tuan A dalam bentuk kerjasama dari NKRI pada tanggal 10 Maret. Atas dividen terima Tuan A sebesar 30 juta dapat dikecualikan objek PPh. Ketentuannya sebagai berikut. Tuan A paling lambat melakukan investasi. Nah, Anda lihat, walaupun kita terima dividennya ya di 2020, tapi kita tidak harus investasi di 2020. Kita dikasih waktu 3 bulan berikutnya. Ya, yaitu 31 Maret 2021. Nah, jadi yang saya bilang tidak sekelip 3 tahun itu ini. Jadi Anda tidak harus terima dividen 2021, investasi pertama 2021, enggak apa. Anda dikasih waktu sampai 31 Maret 2022. Nah, jangka waktu investasi tahun apa? Singkat 3 tahun. Nah, 3 tahun itu dihitung kapan? Hitungnya dari tahun pembagian dividen. Jadi negara udah baik nih. Terima dividennya dari 2020, pertama kali investasi itu boleh tahun depan. Tapi Anda investasi atau tidak 2020 udah dihitung ya. Nah, sampai dimulai 2020 itu 1 tahun, 2021, 2022. Nah, Anda bayangkan ya. Tuan A mendapatkan investasi pada periode pertama paling lambat 31 Maret 2021 ya, untuk periode 3 November sampai 31 Desember 2020. Oke, ini seperti tahunan lah ya. Kedua, paling lambat akhir bulan Maret 2022 untuk 2021. Ketiga, paling lambat akhir bulan Maret 2023 untuk periode 2022. Nah, makanya ya, kalau kita mau maksimalkan, misalkan kalau kita memang berkeyakinan uang ini kalau kita putar di sektor real atau usaha lainnya lebih menghasilkan daripada kita investasi kembali di pasar keuangan, maka saya ada buat contoh ekstrim yang kita cukup sebenarnya holding 1 tahun 9 bulan. Contoh, PTA bagikan dividen tanggal 1 Maret 1 Agustus 2021 sebesar 200 juta kepada Tuan Albert. Apa yang harus dilakukan Tuan Albert untuk menghasilkan uangnya agar tidak tertahan lama? Oke, dividen dibayar 1 Agustus 2021. Nah, diinvestasikan saham itu boleh tahun depannya paling lambat, dan 31 Maret 2022. Ya. Nah, investasi dicairkan di 1 Januari 2024. Oke, kita lihat ya. Tahun penyebarisasi ke-1. Batas laporannya kan 31 Maret 2022. Untuk periode holding
1 Agustus 2021 sampai 31 Desember 2021. Nah, penyampaian kedua itu tanggal 31 Maret 2023. Ini untuk 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Yang ketiga, 31 Maret 2024 untuk 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Jadi tanggal 1 Januari itu ya asumsi ya kalau di bursa efek sih 1 Januari sih pasti libur ya. Nah, 2 Januari Anda boleh jual sahamnya, udah aman. Udah aman. Kenapa? Periode holdingnya itu hanya sampai 31 Desember 2023. Nah, pertanyaan realnya, berapa sih periode holding sesungguhnya yang minimal kita bisa lakukan kalau kita selalu memanfaatkan waktu yang maksimal ya. Nah, jadi periode holding sesungguhnya itu adalah di pertama kali kita beli 31 Maret 2022, kita jual di 1 ya. Kan kita hanya holding sampai 31 Desember 2023 ya, karena tanggal 2 Januari kita udah jual. Itu hanya pertama. 31 Desember 2022 sampai 31 Desember 2022 itu adalah 9 bulan. Kemudian holding yang kedua 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 itu 1 tahun. Jadi hanya ya 21 bulan atau 1 tahun 9 bulan. Jadi kita bisa maksimalkan 1 tahun 3 bulan ya. Nah, demikian tutorial hari ini ya, informasi hari ini semoga bermanfaat. Jadi yang saya mau sampaikan ya, saya juga ingin menyampaikan kepada ya otoritas pajak bahwa ya mohonlah jangan sampai WP pribadi kan jarang mengecek RDN-nya, jadi dia nggak tahu terima dividen, sehingga dia slow-slow saja. Nah, takutnya ke depan PPh dividen ditagih kembali plus ya sanksi tidak lapor, misalkan terima dividen ya telah setor dia nggak lapor, kena lagi STP 100.000 plus sanksi bunga. Nah, mungkin saya bisa menyampaikan saran kepada DJP bahwa kalau bisa untuk dividen di bursa efek ya, yang jumlah tertentu itu dipotong saja dari dipotong saja oleh emiten ya, oleh broker ya, tanda kutip ya, melalui emiten melalui broker ya, supaya apa? Ya kita tidak ribet ya, apalagi kita tahu dividen diterima itu untuk investor retail itu angkanya tidak begitu besar. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk video hari ini, kita cukupkan sampai di sini.